Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Bagus Bayu Pradana, NIM 403 dari kelas Agroteknologi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila atau dasar negara, yaitu merupakan pedoman hidup negara Indonesia dalam bermasyarakat. Sejarahnya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sila yaitu alas dasar. Mulanya Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yang dirumuskan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian Pancasila dicetuskan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, maka dari itu pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ketika merumuskan Pancasila, Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, "Aku tidak menyatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi. Tradisi-tradisi kami sendiri dan kami menemukan 5 butir mutiara yang indah." Dalam sejarah, Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama mengusulkan rumusan dasar negara yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Supomo mengusulkan yaitu berisi 1. Nasionalisme, 2. Takut kepada Tuhan, 3. Kerakyatan, 4. Kekeluargaan, 5. Keadilan rakyat. Bapak Insinyur Soekarno juga mengusulkan yang berisi 1. Nasionalisme, 2. Perikemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketiga tokoh tersebut, maka pada sidang BPUPKI yang kedua membahas usulan dasar negara yang ditindaklanjuti oleh Panitia 9 dan mendapatkan hasil yang disebut dengan istilah Piagam Jakarta yang berisi kelima butir Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sampai sekarang ini merupakan dasar negara untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pilien yang artinya mencintai dan sophos artinya kebijaksanaan. Maka filsafat memiliki arti cinta kebijaksanaan. Secara umum, dalam filsafat Pancasila merupakan berpikir yang sedalam-dalamnya dari bahasa Indonesia, yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, kebijaksanaan, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila bisa dikatakan sebagai filsafat. Berikutnya yang saya akan jelaskan adalah mengenai Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Dinilai dari baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Dari ketiga poin yang saya jabarkan tadi, saya simpulkan bahwa betapa penting dan bersejarahnya Pancasila, mulai dari perumusan sampai dengan terciptanya butir-butir Pancasila. Namun, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, khususnya untuk generasi muda, banyak ditemukan generasi muda yang
melupakan pentingnya Pancasila, seperti mulai hidup secara individualisme, tidak menghargai orang-orang sekitar, dan melakukan kebiasaan budaya luar. Bahkan tak jarang ditemui generasi muda yang tidak hafal bunyi Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.